Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdalilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa astan rahimakumullah. Siapapun teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini, mari kita lanjutkan masih di surat Al-Ahzab. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa Allah mengingatkan kepada orang-orang yang munafik dan hati yang berpenyakit, ya, kalau mereka tidak berhenti mengganggu Allah dan Rasulnya, maka mereka akan diusir, ya, tidak menjadi tetangga Nabi, ya, dan dibunuh, ya, dengan sehebat-hebatnya, dan itu merupakan sunatullah yang telah berlalu, sunatullah sejak dahulu. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-63 surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang hari kiamat, as-sa'ah. Katakanlah sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah, dan tidaklah engkau tahu ya Muhammad, bisa saja saat ataupun kiamat itu sudah dekat, ya, qariban. Nah, ini pertanyaan dari orang-orang yang ragu, ya, melecehkan atau ingkar, tidak percaya, ya. Ragu, melecehkan atau ingkar sesuai dengan kadar keimanannya. Kadar keimanan, mungkin ada kadar keimanannya sedikit, dia ragu, ya, dia tanya kapan waktu. Kalau yang melecehkan dan ingkar, dia tidak ada keimanan di situ, dia tidak percaya ada kiamat. Dan kita tahu bahwa surat Al-Ahzab ini surat Madinah, ya, Madaniyah, diturunkan setelah hijrah. Sebelumnya di surat-surat Makkiyah itu banyak tentang hari kiamat, ya, sampai ada surat khusus tentang hari kiamat. Dan penjelasan tentang hari kiamat ini dijelaskan secara gamblang oleh Rasul, ya. Nah, orang-orang yang gak setuju, orang-orang yang gak mau, orang-orang yang ada keraguan dalam hatinya itu nanya kapan waktu yang engkau janjikan bahwa akan ada kiamat, dan pada saat itulah pertanggungjawaban kita akan ditanya. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada engkau tentang kiamat. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi, karena memang kita tahu bahwa Nabi ini merubah banyak hal, ya, dan perubahan itu singkat, kurang lebih 22-23 tahun, ya. Tapi selama 22-23 tahun itu penuh dengan keberkahan, ya. Betapa banyak orang yang tunduk, betapa banyak orang yang kembali kepada Allah.
Mungkin sebelumnya mereka punya kepercayaan terhadap Tuhan yang esa, terhadap Allah ya. Tapi tergerus oleh kehidupan dunia sehingga kembali lagi, qul innama ilmuha indallah, katakanlah ya Muhammad bahwa kiamat, waktu kiamat itu Allah yang tahu. Pengetahuannya adalah hanya pada Allah. Allah yang mengetahui, dan memang itu satu hikmah. Hanya Allah yang mengetahui kapan waktunya. Dan Allah tidak menghendaki semua makhluknya tahu tentang itu, termasuk malaikat. Ya. Masih kita ingat waktu itu kita pernah sampaikan hadis dari Ibnu Umar ya. Di hadis Arba'in juga disebutkan karangan Imam Nawawi. Hadis dari Ibnu Umar yang menceritakan seseorang, singkatnya ya, datang menemui Nabi ya. Kemudian bertanya hal-hal seperti apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan ya. Di hadis riwayat Muslim itu dijelaskan ya, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan ya. Selanjutnya orang tersebut ya, yaitu Jibril ya, orang tersebut bertanya tentang hari kiamat. Nabi jawab apa? Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya. Itu kata Nabi. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya. Artinya saya dan kamu juga sama-sama nggak tahu. Ya. Jadi hari kiamat itu tidak tahu, bahkan malaikat pun nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Dan ada hikmah Allah ya, yang hanya diketahui Dia. Kenapa disembunyikan waktunya? Salah satu hikmahnya mungkin kita jadi waspada ya. Jadi waspada bahwa kita akan menemui Dia. Rugi kalau kita sehari-hari kita jalani hari-hari tidak mempersiapkan bekal untuk hal yang pasti akan kita ketemui, yaitu kiamat. Ya. Makanya beruntung orang yang sehari-harinya mempersiapkan bekal untuk bertemu dengan peristiwa maha dahsyat itu yang akan kita temui. Ya. Nggak usah nunggu jauh-jauh aja, sekarang aja kita udah melihat bagaimana contoh-contoh Allah punya kuasa ya. Tsunami, gunung meletus, gampang aja. Tsunami itu cuma berapa menit ya? Cuma 15 menit atau berapa ya? Kata 5 menit saya lupa. Habis ratusan ribu orang meninggal. Ya, gampang aja kalau Allah punya. Jadi kalau menanyakan kapan itu kiamat, ente rasain aja tuh, lihat tuh orang-orang yang sengsara gara-gara bencana alam misalnya. Yang gampang aja. Ya, dalam waktu berapa menit berubah. Betapa mudahnya Allah kalau memang punya kuasa ya. Jamaah Kampung Takwa, Asten rahimahullah, dan kampung-kampung sebelahnya yang mendengarkan siaran ini, Kampung Aspar, kemudian Kampung Gunung Betik Wetan. Ya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa di kita juga ya, kapan ya kiamat? Kita mempersiapkan kiamat kecil dulu deh, kiamat sugro ya. Kiamat kubro banyak tanda-tandanya ya. Dalam hadis itu disebutkan ada tanda-tandanya, diantaranya budak atau pembantu yang melahirkan anak tuannya ya. Penggembala itu menjadi mempunyai gedung-gedung tinggi ya. Banyak tanda-tandanya, termasuk terbitnya tanda-tanda yang udah dekat banget, terbit matahari dari sebelah barat, turunnya dabah ya, turunnya sesuatu binatang melata ya, yang mungkin aneh gitu. Wa ma yudrika la'alla sa'ah takunu qariba. Tidakkah kamu tahu ya Muhammad, bisa jadi ya waktunya itu, waktu kiamat itu qariba, dekat ya. Ada beberapa ayat yang menyebutkan telah dekat saatnya, wansaqal qamar, dan terbelah bulan. Ada ayat di surat Al-Qamar.
Kemudian telah dekat waktunya, janganlah kamu meminta disegerakan. Ya, itu kan orang-orang tuh mencoba kalau misalnya benar ada kiamat, cepetin, buktiin dong kalau kamu ngomong begitu, gitulah kira-kira. Ya, itu bagian dari menyakiti Rasul kan. Buktiin kalau engkau yang Muhammad ngomong bahwa ada kiamat dan sebagainya, kita akan bertanggung jawab. Nanti orang-orang yang nggak percaya, nggak ingkar kepada Allah akan masuk ke dalam neraka misalnya, dimulai dengan kiamat nanti. Mana buktinya? Omongannya berita bohong kali gitu. Takunu qoriba, bisa jadi itu dekat. Ya, Nabi Muhammad disebut Nabi akhir zaman ya. Bisa jadi itu dekat. Nabi SAW pernah bersabda, ya, aku diutus dengan hari kiamat seperti ini. Ya, ini. Seperti ini. Ya. Seperti ini gimana Pak Arman? Gak kelihatan yang dengerin. Nah, yang dengerin ini jari telunjuk dirapetin dengan jari tengah. Ya. Kalau teman-teman nih yang mendengar, coba rapetin jari telunjuk dengan jari tengah, ya, angkat ke atas sedikit, ya, tegakkan secara vertikal, tegak. Kemudian disampaikan oleh Nabi begini, saya dengan hari kiamat seperti ini, artinya sangat dekat. Bedanya tipis jari telunjuk dengan jari tengah, ya. Kalau saya kira-kira 1 cm bedanya, beda tingginya 1 cm kurang kali ya. Artinya sangat rapat, bisa saja sangat dekat. Nggak usah nanya lah masalah kapan, yang penting ente siap apa enggak, gitu aja masalahnya. Nggak usah nanya kapan Allah akan menghancurkan dunia ini, Al-Qari'ah kan, Iza zulzilatil ardu zilzalaha, ya. Diguncangkan, nggak usah nanya, ente udah tahu lah rasanya. Dulu juga udah ada gempa, dari zaman jadul juga ada gempa. Itu aja udah kelihatan, gampang ya. Kita ingat dulu kota Pompei yang kena angin panas atau mungkin sejenis lahar di Italia. Bisa aja itu udah kelihatan sebenarnya. Kita aja yang nggak mengambil pelajaran. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 64. Innallaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menjanjikan kepada mereka neraka yang menyala-nyala. Orang-orang kafir itu dilaknat, nggak berhak mendapat rahmat, itu yang berbahaya. Orang yang ingkar kepada Allah tidak berhak mendapat rahmat. Padahal rahmat adalah kunci dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, ini tagline hari ini. Rahmat adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Pak, nama saya Rahmat Pak, berarti saya kunci. Ya mudah-mudahan berarti ibu bapaknya mendoakan dia mendapat rahmat. Jadi betul nama itu nama yang bagus mestinya ya. Jangan asal. Nama kamu siapa? Si Anu. Oh, dari mana kenal? Itu artis yang tenar waktu dulu tuh. Kalau artisnya bener masih agak bagus ya. Artisnya rusak, kacau. Innallaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira. Dilaknat orang-orang kafir, tak berhak mendapat rahmat, dan disiapkan. Disiapkan apa? Sa'ira, neraka yang menyala-nyala. Ya. Nah ini perlu kita ingat karena ini bagian dari rukun iman ya. Masih ingat teman-teman mungkin rukun iman. Pak, saya nggak hafal rukun iman Pak. Nggak hafal nggak masalah, asal yakin. Tapi menghafal tuh lebih baik. Ya. Makanya anak-anak tuh sering disuruh ngapal rukun iman, rukun Islam, supaya menguatkan dirinya, ingatan kepada dia gitu. Ya, menghafal, mengetahui pengetahuan itu membuat kita lebih baik beramal sesuai dengan
yang diinginkan Allah. Makanya penting taklim, mengaji, ya, datang ke musola, ke masjid. Ya. Itu penting. Kenapa? Karena itu akan mengingatkan terus ke otak kita bahwa kita adalah hamba Allah, kita punya kewajiban 5 rukun Islam, ya, minimal seperti itu. Ya. Juga kita punya kewajiban untuk mengimani ada Rasul, ada kitab, ada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada takdir buruk dan takdir baik, bahwa itu juga kehendak Allah. Ada lagi kiamat. Ya. Bahwa kiamat kita adalah hak. Al jannatul hak, an-narul hak. Sungguhnya jannah itu hak, benar. Sesungguhnya nar, ya, neraka itu juga benar. Ya. Pak, kalau orang kaya kira-kira bisa masuk surga, masuk neraka? Dia tergantung kayanya buat apa. Orang miskin begitu juga, sama. Orang miskin juga ada yang masuk neraka. Walaupun Nabi menyatakan bahwa banyak orang-orang miskin yang masuk surga. Ya iyalah, gimana nggak masuk surga? Harta yang dihisap sedikit. Ya, ini nggak punya apa-apa ibaratnya gitu kan. Manusia kebelangsa, nggak punya apa-apa, apa yang mau dihisap? Yang mau dihitung apa? Ya. Makanya orang kaya masuk surga itu pelan-pelan. Artinya apa? Dia merangkak dulu, ditanya dulu hartanya dari mana dan dipakai buat apa. Ya, dari mana dan dipakai buat apa. Kalau hartanya banyak gimana? Ya dihitung dulu satu-satu. Ya, seperti menghitung amal. Amal ini, hari ini apa amalnya, gini-gini, dihitung semua. Kira-kira masuk kebaikan, masuk kejahatan, masuk taat, masuk maksiat. Masuk taat, masuk di kantong dia sebagai ketaatan. Pling 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 masuk. Ya. Kalau kejahatan masuk ke kantong kejahatan, pling 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 masuk. Ditimbang nanti di yaumul mizan. Gitu masalahnya. Ketika ditimbang itu seluruh kebaikan jadi sangat berharga, walaupun sekecil menyingkirkan duri dari jalanan. Ya, menyingkirkan jalanan sehingga jadi lebih baik, merapikan jalan, memberi jalan kepada orang lain, kalau perlu melebarkan jalan. Sangat berharga. Saya pernah sampaikan itu sama kawan, masih ingat mungkin kawannya, orang kampung sini juga. Jadi gitu ya Pak, kalau misalnya memberikan jalan itu, sepanjang jalan itu dijalani orang, menjadi kemudahan orang muslim, orang mukmin, bahkan siapapun termasuk hewan, itu pahalanya datang. Ya, itulah jariah. Makanya wakaf jalan itu luar biasa itu. Ya, salah satunya ya wakaf jalan, wakaf air, dan wakaf lainnya. Infak lain dipergunakan oleh banyak manusia, ya, termasuk menginfakkan atau menyebarkan ilmu itu luar biasa, ya. Kan ilmu yang bermanfaat itu terus-terusan mengalir. Ya. Makanya bagi guru, bagi ustadz, bagi orang-orang yang menyeru kepada kebaikan itu seperti piramida. Saya sering menyebut segitiga, ujungnya lancip, bawahnya ke atas 2, sama kaki lah mungkin. Kenapa? Karena kebaikan itu akan disebarkan juga oleh keluarganya, mungkin teman anak muridnya, teman-teman anaknya, kemudian suaminya dan sebagainya, disebarkan terus melebar. Tapi kejahatan yang disebarkan juga begitu. Makanya jangan mula-mulain kejahatan, jangan mula-mulain kemaksiatan, karena akan ditiru. Ya, bapaknya suka judi, anaknya nanya, ngapain sih Pak? Kamu nggak usah nanya. Anaknya nanya ke tetangga, itu kalau bapak saya begitu ngapain ya? Ngumpul gitu di handphone, gitu kan, cekakak ke gigi, ada berapa orang ya, toto kok ngeluarin uang gitu ya. Kalau nggak ngeluarin uang pakai dompet elektronik sekarang ya, dikirim ke sini, dikirim situ. Wah, ternyata main judi. Dilihat sama anaknya. Dilihat anaknya, mungkin ditiru. Iya, bapak saya juga begitu, aman-aman aja tuh, nggak ditangkap, nggak ada apa. Iya, nggak ditangkap di dunia. Ya. Tapi yakinlah orang yang main-main kayak gitu, main judi ya,
kemudian apalah taruhan, macam-macam ya. Itu di dunia aja sengsara itu. Di dunia saja sengsara. Coba perhatikan. Ya. Coba perhatikan orang-orang seperti itu. Di dunia saja dia sengsara, apalagi di akhirat. Pasti keluarganya itu nggak benar. Ya, karena biasa begitu. Begitulah Islam. Islam itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Sesuai dengan fitrah manusia. Manusia nggak mau yang kayak gitu. Ya, menghambur-hamburkan uang. Ya, kalaupun dapat nanti ini lagi apa namanya, kalah lagi kalau judi. Ya semua sih kan cuma judi. Kembali lagi di ayat yang 64, Allah melaknat orang-orang kafir ya, dan menjanjikan kepada mereka, menyiapkan kepada mereka neraka sa'ira yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Kekal mereka di dalamnya. Ya, seperti di surat Al-Baqarah begitu ya. Kekal di dalamnya. Gak ada kesempatan buat keluar dan tidak ada penolong. Gak ada lagi orang-orang kawan-kawannya yang mungkin kawan-kawan yang ingkar itu, kawan-kawan yang berbuat maksiat itu udah gak ketemu lagi. Ya, termasuk orang tua pun gak bisa menolong anaknya. Ya, maaf bantuin saya mak, gak bisa. Maaf, nak, mau udah katakan, kamu jangan main kayak gitu, kamu jangan bermaksiat, tapi kamu tetap melakukan waktu di dunia. Mohon maaf, kita terputus hubungan. Yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Pada saat itu terpisah, saudara laki-laki terpisah, bapak ibu dan terpisah, sahabat juga terpisah, sendirian. Kita sendirian. Kita akan bertemu langsung, bertanggung jawab terhadap amal-amal kita. Makanya ad-dunya mazra'atul akhirah itu begitu. Dunia itu ladang untuk akhirat. Kita siapin. Ya kayak kita lah misalnya ya, memelihara hewan. Apa yang kita pelihara? Ya misalnya hewan apapun kan harus disiapkan. Makannya disiapkan, kandangnya disiapkan, dijaga dari apa? Dari yang bisa mencelakakan dia. Ya. Anak-anak ayam misalnya ya, kalau perlu dikurung dulu supaya nggak dimakan hewan-hewan lain, itu dijaga. Begitulah iman juga harus dijaga. Begitulah bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, maka bekal yang paling baik adalah takwa. Seorang sahabat pernah datang waktu dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia hanya memakai apa? Jalan kaki, kemudian memakai buntelan, ada air minum doang. Apa namanya? Bakal minum aja gitu. Ketika ditanya Umar, kamu bawanya begini doang? Iya. Ya sudahlah, aku serahkan pada Allah. Ya. Yang lainnya aku serahkan pada Allah. Ini cukup. Padahal dia waktu itu gubernur kalau nggak salah. Ini bekal yang terbaik adalah takwa. Makanya saya sering sebutkan kampung takwa itu mengingatkan kita bahwa kampung itu bisa jadi kampung takwa. Nggak cuma kampung sini, kampung Aspak, kampung Gunung Lautik Wetan, atau kampung yang siapapun yang mendengarkannya atau melihat siaran bisa jadi kampung takwa. Syaratnya satu, ada orang-orang yang terus-menerus mengingatkan. Ya, mengingatkan kita, ayo jalan terus, kita menuju Allah nih, ayo siapkan kampung ini menjadi kampung takwa, gitu. Kampung ini menjadi kampung takwa, sekolah ini jadi sekolah takwa, kantor ini jadi kantor takwa, bisnis ini jadi bisnis takwa, begitu. Sehingga itulah yang terus-menerus, yang namanya dosa kan pasti mengintai, maksiat pasti mengintai, kita juga begitu, sama, saya juga kan berusaha menahan, sama. Ya, makanya kita terus aja gitu. Bismillah, jangan terus. Ya, supaya kita ingat juga kita akan ketemu sama Allah.
Ya. Orang mati itu nggak pernah balik lagi ya. Terus ngomong, men sorry ya men, lu harus sholat, lu harus sedekah lu gitu. Maaf kasar itu bahasanya. Anjir harus sedekah, anjir harus sholat. Makanya di sebelah kita di makam itu banyak orang yang pengen keluar ya. Mau sedekah, mau sholat ya. Mau berbakti kepada orang tua, mau berbuat baik, mau melebarkan tanah buat jalan ya. Mau membantu orang lain. Banyak tuh yang pengen keluar. Coba tanya sendiri. Banyak. Tapi lihat betapa banyak orang yang nyaman di situ ya. Masih ingat kan cerita saya itu yang di arah Kampung Manggis ya, itu Kampung Manggis ketika ada jalan lingkar Bogor itu kan ada yang dibongkar makam itu, ada 2-3 makam kalau salah yang makamnya tetap utuh seperti baru meninggal dan tetap berat ternyata. Nah, ternyata itu adalah orang-orang yang ngurus masjid, orang-orang yang terpaut hatinya dengan masjid itu diamini tuh oleh salah satu staf lurah. Itu orang-orang itu memang dari dulu sering ke masjid, sering beribadah, mungkin sering mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Itu ditampakkan pada Allah. Nggak usah jauh-jauh lah, orang yang berbuat baik itu cenderung disukai orang, cenderung ya. Walaupun ada juga orang yang kesal. Biasanya orang yang kesal itu yang biasa berbuat jahat ya. Kembali lagi, la yajiduna waliyyan wala nasira, mereka tidak mampu tidak menemukan penolong dan pelindung. Nggak ada ketika di hari kiamat, di neraka itu nggak ada yang bisa menolong. Cuma kita dan amal kita yang menolong. Selesai sudah. Wah Pak, tapi saya ikut organisasi Pak. Organisasi saya sering ikut kegiatannya. Bisa gak dia nolong kita di neraka? Nggak bisa ya. Makanya kadang-kadang saya suka heran ya. Ada kampung-kampung yang ikut organisasinya banyak, dan kalau perlu seragam dibeli, bagus-bagus seragamnya itu, lebih bagus dibanding baju dia kalau kamu sholat atau ke masjid, lebih mahal. Kita mampu untuk membeli itu, tapi kita tidak mampu untuk berinfak ya, walaupun sedikit kepada saudara kita misalnya, atau kita mau mengeluarkannya sedikit aja. Kenapa? Karena gaya keren kan gitu kan. Biar keren dong, kampung kita kan ada seragam. Masa kamu enggak? Receh amat sih kamu kerja. Aduh, alhamdulillah, jangan begitu ya. Boleh gak Pak seragam? Boleh, tapi kalau berlebihan buat apa? Buat apa coba? Buat apa? Mendingan pakai beli beras, pakai buat beli buku ke anaknya, ketahuan ya. Itu. Kadang-kadang begitulah kadang manusia itu. Uangnya akhirnya dihabiskan untuk hal-hal yang tak bermanfaat ya. Nabi itu kalau pergi haji pakai baju putih ya boleh lah ya. Semua boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Sayang uangnya. Saya kalau melihat nih, entah di kampung mana ya, bukan cuma di kampung sini kali ya, di kampung mana itu lihat tuh. Saya sampai pernah nanya ya, ini mungkin orangnya masih ingat kalau melihat dia, kalau dia di salah satu pendidikan ya, saya tanya kuliahan, Kang, Akang selama sekian tahun ini dapat baju berapa atau beli baju berapa? Kurang lebih dia 3 tahun setengah, 3 tahun kali waktu itu. Selama 3 tahun saya beli seragam atau beli baju, tak kaos, seragam panitia, apa macam-macam itu. Ada 7. Hah? 7 kan? Iya. 7 tuh, jadi rata-rata 2 atau 3 dalam 1 tahun. Saya kaget, ya Allah, sayang amat uang segitu banyak. Mau buat beli beras lah, atau buat beli apa yang bermanfaat. Kan cuma gara-gara keren aja, ya, identitas. Ya. Kenapa kita bahas ini ya? Ya supaya kita ingatlah sayang, uang sekecil apapun bisa bermanfaat, logam sekalipun bisa bermanfaat untuk menolong kita di neraka atau di hari kiamat ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.